Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Batari Bahar dari kelas 28A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pemberian skor dan nilai hasil tes. Nah, setelah kita melakukan kegiatan tes terhadap siswa, kegiatan berikutnya adalah memberi skor kepada setiap lembar jawaban siswa. Kegiatan ini harus dilakukan dengan cermat karena menjadi dasar bagi kegiatan pengolahan hasil tes sampai menjadi nilai prestasi. Untuk itu, yang pertama perlu kita ketahui cara pemberian skor tes pada domain kognitif. Nah, yang pertama, penskoran bentuk pilihan ganda. Cara penskoran bentuk pilihan ganda ini ada 3 macam, yaitu penskoran tanpa adanya koreksi jawaban, yang kedua koreksi adanya jawaban, dan yang ketiga penskoran dengan butir beda bobot. Nah, penskoran tanpa koreksi yaitu penskoran setiap butir soal harus dijawab benar dan mendapat nilai 1, yaitu tergantung bagaimana bobot butir soal, sehingga skor yang diperoleh peserta didik akan menghitung banyaknya butir soal yang dijawab dengan benar. Adapun rumusnya sebagai berikut dan contohnya sebagai berikut. Nah, yang kedua, penskoran ada koreksi jawaban, yaitu pemberian skor dengan memberikan pertimbangan kepada butir soal yang dijawab salah dan tidak dijawab. Adapun rumusnya sebagai berikut. Adapun contohnya sebagai berikut. Nah, yang ketiga, penskoran dengan butir soal 3 bobot, yaitu memberikan bobot berbeda kepada kelompok butir soal. Nah, adapun rumusnya sebagai berikut. Dan contohnya sebagai berikut. Nah, yang kedua perlu kita ketahui penskoran soal bentuk objektif. Nah, bentuk soal objektif biasanya langkah-langkah biasa dianggap sebagai indikator pada peserta didik. Oleh sebab itu, sebagai pedoman penskoran dalam soal butuh uraian objektif bagaimana langkah-langkah mengerjakan dan dapat dimunculkan dikuasai oleh peserta didik dalam lembar jawabannya. Nah, perhatikan tabel berikut. Dan yang ketiga yaitu penskoran soal bentuk non-objektif. Nah, prinsip penskoran non-objektif ini sama dengan bentuk objektif yang menentukan indikator kompetensinya. Nah, perhatikan contoh berikut. Dan yang keempat yaitu pembobotan soal campuran. Nah, dalam beberapa situasi bisa digunakan soal bentuk campuran, yaitu bentuk pilihan atau uraian. Pembobotan soal pilihan ganda dan uraian ditentukan dan dilakukan materi kompleksitas atau tingkat berpikir yang terlibat dalam mengerjakan soal. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Nah, selanjutnya perlu juga kita ketahui yaitu pemberian skor tes dengan domain afektif. Nah, domain afektif ikut menentukan hasil belajar peserta didik. Paling tidak ada 2 komponen yang afektif yang penting untuk diukur, yaitu sikap dan minat terhadap suatu pelajaran. Adapun contohnya sebagai berikut. Dan yang ketiga yaitu perlu kita ketahui cara pemberian skor pada domain psikomotor. Nah, yang pertama penyusunan tes psikomotor untuk mengukur ranah psikomotor, yaitu untuk mengukur penampilan atau kinerja atau performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Ya, perhatikan tabel berikut. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga kita dapat memahaminya dengan lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.